untuk membackup Israel. Jadi agak aneh ini Ustaz. Jadi seakan-akan membiarkan saudaranya ditonton saja begitu. Kemudian terjadi tragedi perang itu dianggapnya itu mah urusan dalam negeri. Kalau di kita di Indonesia ini bahkan ada yang menganggap itu mah urusan luar negeri deh, nggak usah diurusin. Kita mah ngurusin gimana caranya supaya dapat cuan, dapat duit kayak gitu. Nah ini banyak kalangan kaum muslimin dan juga kita yakin di negeri-negeri Islam yang lain juga bersikap seperti itu Ustaz ya. Jadi kepeduliannya itu dari kalangan rakyat insya Allah ada ya semangat untuk membela saudaranya itu, karena kita lihat di berbagai aksi-aksi demonstrasi termasuk di negara-negara barat kemarin juga, di Inggris, kemudian di Eropa, juga di Amerika itu banyak yang ingin membela rakyat Palestina atas nama kemanusiaan. Kalau kita kan atas nama Ukhuwah Islamiyah sebagai sesama muslim begitu. Nah, tadi mungkin di awal saya sudah singgung terkait dengan sejarah tadi Ustaz ya, terkait dengan perjanjian Umayyah di masa Khalifah Umar bin Khattab. Yahudi tidak boleh tinggal di sana. Tapi ketika khilafah dibubarkan atau diruntuhkan 1924, mulailah entitas Yahudi sedikit-sedikit mulai masuk ke sana. Walaupun belum jadi negara saat itu. 1924 sampai ke 1948 berdirilah negara Israel itu. Nah, kalau kita melihat sejarah itu kan terlihat dari peran dari khalifah begitu ya Ustaz ya. Yang melarang Yahudi. Ketika khalifah tidak ada, Yahudi ya leluasa. Leluasa masuk. Nah, menurut Ustaz, apakah memang keberadaan khilafah itu memang penting untuk katakanlah kaitannya dengan solusi dari masalah Palestina dengan identitas Yahudi ini? Oh, khilafah sangat penting, Pak. Bahkan mungkin 10 tahun yang akan datang mudah-mudahan khilafah berdiri tegak gitu ya. Amin, amin. Gitu. Sebab janjinya ada 100 tahun sekali ya kalau tidak salah. Betul. Ya. 100 sekali pergantian kekuasaan itu. Mudah-mudahan cikal bakal berdirinya khilafah. 1924 sekarang 2024. Berarti tahun depan ini Ustaz. Iya, mudah-mudahan. 100 tahun. Ini kan udah mulai tentara-tentara kafir itu udah mulai pulang dengan jalan kaki ya Pak ya, sebagian dari jalur Gaza Utara. Jadi berdirinya khilafah ini sebetulnya ya kalau orang berpandangan salah dianggapnya teroris tetap aja salah Pak. Iya, iya. Kita nggak jauh-jauh lah di kita aja kan. Khilafah dianggapnya teroris. Rejim takut dengan khilafah. Kemudian masyarakat menganggap khilafah itu Wahabi. Ya, saya suka menerangkan bahwa khilafah itu bukan Wahabi. Tenang aja. Tahu Rasulullah juga dulu menjalankan seperti itu. Begitu ya. Masyarakat makmur, tenang, adil. Di khilafah itu nggak ada pajak. Gitu. Padahal kalau kita lihat sejarah dulu, kan kita hafal ya Wali Songo. Iya. Nah, kalau kita lihat itu, siapakah Wali Songo itu? Nah, Wali Songo itu diutus oleh siapa? Iya. Oleh Khalifah. Ya kalau berpikir secara panjang dan membuka sejarah itu, bagi kita itu sih insya Allah ya. Tapi ini kan bagi yang ngomong tetap aja. Ya. Karena apa? Mungkin dangkalnya SDM ini ya. Betul. SDM sejarah dan sebagainya, dia nggak tahu. Itulah pentingnya kita mengharapkan ustadz ya, para ustadz ini berada di garda terdepan untuk mendidik masyarakat, khususnya generasi saat ini ya, generasi milenial yang banyak tidak tahu apa-apa tentang sejarah Islam seperti apa. Padahal kita ini dulunya adalah bagian dari kekhilafahan Islam. Iya, betul. Hanya saja karena tadi seperti Ustadz sampaikan, rezim sekarang itu mendudukkan khilafah seolah-olah itu adalah sejarah di masa lalu, yang tidak ada manfaatnya untuk masa ke depan. Nah, itu betul. Ya, mungkin Ustadz dulu juga pernah mendengar ya, ketika di Madrasah Aliyah dulu kan pernah ada ujian yang terkait dengan jihad dan khilafah. Oh iya. Itu kemudian oleh pemerintah dipindahkan menjadi bab sejarah, bukan lagi bab tentang jihad. Fikih. Kalau fikih kan itu akan diterapkan nanti. Nah, dipindahkan dari bab fikih kepada bab sejarah. Kalau sejarah ya sudah masa lalu begitu. Nah, berikutnya Ustadz, dari diskusi tadi kita ini, alhamdulillah, jadi permasalahan dari dunia Islam saat ini kan sebenarnya banyak ya Ustadz ya, multidimensi.
ada banyak hal terkait dengan akidah tadi ya Ustaz ya, terkait dengan syariah juga, Iya. pemahaman masyarakat yang masih belum baik tentang Islam itu sendiri, dan juga terkait dengan masalah Palestina ini. Nah, bagaimana menurut Ustadz solusinya untuk agar umat Islam itu bisa bersatu begitu nantinya? Solusinya adalah untuk menjalankan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Penyadaran ke masyarakat. Tadi Pak Ustadz bilang, memang masih banyak umat Islam yang belum sadar akan persatuan, akan perjuangan, pertolongan pada saudara kita gitu kan. Menurut saya begitu Pak. Ini saya suka ke bawah-bawah sih ya, jadi nggak ke atas gitu. Jadi kita tahu kondisi masjid yang selalu memikirkan umat, tahu. Kondisi masjid yang cuek, tahu gitu. Gitu. Ketika saya membahas tentang perjuangan Palestina, ketika saya membahas Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja, mereka diem. Diam, oh gitu. Ustaznya di mana? Itu kan pertanyaan. Ya Allah ya Rabbi, Bapak. Masya Allah. Jangan sampai buta informasi. Tolong. Ya. Makanya saya kalau ngaji, saya 70% itu membahas situasi. Ya. 30% ke materi. Gitu. Saya dengan pung baru, maaf gitu ya. Walaupun ada si Haji Rudi, PDI, saya nggak takut saya. Ya. Saya bahas aja keadaan sekarang. Ya. Kenapa sih warga Kampung Baru ini sulit untuk masuk masjid? Itu aja satu cukup. Jangan hanya masih diperbagus sementara sholat subuh masih tetap 2 shop. Itu itu tidak berhasil. Iya. Sesuai nggak 2 shop jamaah dengan nilai masjid. Nilai masjid umpamanya 1,5 M, tapi sebanding dengan 2 shop itu tidak sebanding. Ayo jangan dipikirkan bangunan masjid saja. Ingat kita dalam lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini badannya masih udah bagus. Sekarang tinggal menyadarkan masyarakat untuk masuk masjid. Bagaimana? Nggak jauh berbeda dengan tadi pertanyaan. Bagaimana caranya, solusinya untuk mempersatukan umat Islam? Iya, betul. Salah satunya adalah harus terjun ke masyarakat bawah menyadarkan umat Islam. Kalau dari atas saya yakin udah bisa. SDM-nya sudah bagus, dakwanya juga udah mantap. Ini yang bawah, yang nggak tahu apa-apa. Saya sering, kikiwan wae, apa jawabnya? Bahwa tadi Taman Negara Baturia tuh dah. Gitu ya. Kemudian saya pernah tentang keadaan di Indonesia. Kurang ulah jarong jon ya. Kurang teh gering negara Indonesia teh ya. Apalagi umat Islam. Apa jawabnya? Ayo di dulu uruskan. Gitu Pak. Sakit nggak hati? Dijawab begitu. Ini salah satunya adalah menyadarkan masyarakat. Pertama cinta Islam, yang kedua cinta ukhuwah. Insya Allah. Nah, makanya saya maaf bukan benci, bukan apa ya kepada ustadz-ustadz yang hanya mengenalkan. Saya bukan nanti manakib Ustaz. Manakib aja, talil aja ini. Sementara, waduh, ini jarang dibahas, jarang diajak, jarang ada seruan. Makanya saya pernah ikut salah satu grup pengajian. Saya nggak akan sebutkan. Saya mengikuti beberapa bulan alur dari pengajian ini. Maaf ya Pak ya. Boro-boro ikut berjuang ke lapangan. Kilang bara baca Fatihah. Yuk untuk tokoh-tokoh kita yang sedang berjuang. Iya. Untuk mengendalikan dan mengembalikan konstitusi negara kita baca Fatihah. Nggak ada, saya keluar. Banyak tanya, Ustaz kenapa keluar? Enggak. Artinya perjuangan agama dengan negara harus ada. Itu Pak. Jadi maaf aja kita bukan bakal bahasa Sunda matahan Pak ya. Solusi dari kita nih, dari grup kita, bagaimana dakwah ke bawah untuk menyadarkan umat Islam. Supaya sadar. Pertama sadar dalam berukhuwah Islamiyah. Bapak lihat sendiri lah, banyak yang masing-masing kan. Iya. Kalau menurut Ustadz, peranan MUI
Majelis Ulama Indonesia gimana? Karena kan di masing-masing desa ada MUI-nya. Saya MUI kurang ini Pak. Males saya. Begitu ya. MUI-nya kerjanya cuma gitu-gitu aja. Makanya saya pernah ditawarin comro buatan tuh buku komlin Pak Erwan. Hari Jumat suka ada comro. Maaf bicara, saya bukan menjelekan MUI, bukan mengkriminalisasi MUI. Saya pernah ditawarin dari kecamatan, Pak, dari Kecamatan desa. ya. Saya janji dalam diri saya, selama kepemimpinan Joko Dok, saya tidak mau terlibat di kecamatan. Sampai saat ini, bahkan dia pernah nanya, kok kenapa saya nggak pernah di kecamatan? Memang udah janji dalam hati, selama kepemimpinan dia, saya tidak mau. Kalau untuk gabung-gabung dalam hal ini, saya siap. Tapi kalau untuk terlibat, saya pernah disuruh saya. Udah Ustaz, berpotensi saya siap, perlu dukungan. Tapi batin saya menolak. Bogor kan pernah terjadi 2000 kiai bla 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 bla. Nah, saya nggak mau satu kolam tetap. Kalau mereka mungkin sudah satu kolam gitu. Iya. Terus terang aja Pak, saya jujur saya nggak aktif di sana. Cuma kalau ada panggilan ini saya datang. Soal promosi itu aktif biasa dah. Sibuk nguruskan pemajikan ukatilu gitu ya Pak. Baik Ustaz, kita kembali ke ini. Maaf terkait MUI ya. Ya terkait MUI juga. Oke. Saya sudah pernah mengusulkan sampai datang. Bahkan dengan Kesra, dengan Pak Camat. Pak tolong MUI gerak. Ini udah gerak Pak. Jangan hanya gerak amar ma'ruf saja, coba nahil mungkar. Kalau amar ma'ruf sudah banyak Pak. Iya. Ngajak ngaji, ngajak istighosah, ngajak zikir dan sebagainya. Tapi nahil mungkarnya mana? Terus, karena Ustaz, coba sebelum bulan puasa MUI bikin fatwa atau bikin pengumuman warteg jangan buka di siang hari. Ini kan enggak. Iya. Baru tahun kemarin Pak, saya mendesak bikin Satpol PP, ditempel. Saya terjun sendiri. Itu warteg itu hampir saya bakar Pak. Saya habis kuliah subuh ngisi di Kampung Duren. Ya Allah ya Rabbi, ini anak sekolah pada sarapan di sini. Masya Allah. Saya motor ke pinggir, datang Pak Aep. Nonton, tuh tingali, garapan urang tuh. Saya nggak melarang makan. Ketika saya motor ke pinggir, saya ada di tengah. Ada anak-anak dan orang tua yang mau makan. Pak, kalau mau makan jangan lewat depan, lewat belakang Pak. Saya begitu aja. Ada yang kenal, pulang lagi, udah gini. Sampai saya getok, Pak, mohon tutup siang hari. Kalau enggak, jangan salahkan kami kalau dibakar. Akhirnya dia lapor kan ke Satpol PP. Saya siap. Itu saya sendiri Pak. Karena sakit, bukan melihat ininya. Sakit ini, puasa ini dikotori oleh orang-orang begitu. Nah ini kegiatan MUI hanya ngaji tiap tingkat kecamatan, tingkat desa. Sementara nahil mungkarnya mana? Ini kita perlu nahil mungkarnya Pak. Di sini pada takut, maaf saya bukan nyomongan diri ya. Suka bilang, kalau ada yang transaksi Bang Emok, Bang Bangke, bilangin sama saya. Di sini Pak. Ketika itu saya sampaikan, kemudian bocor, di mana transaksinya? Di sana pada depan. Iya. Hari apa? Hari Rabu. Jam berapa? Jam sekian. Ada, Stan, lagi ini. Ayo, biasa sendiri dulu. Masya Allah. Udah nggak ada. Iya. Waduh, itu kan. Itu terkait MUI. Bukan majelis uang ini, bukan. Tapi kudu nama, apa Pak? Harus ada nahil mungkarnya lah. Amar ma'ruf tadi itu sudah banyak amar ma'ruf mah. Ya. Tapi nahil mungkarnya Pak Ustadz Iwan, Pak Ustadz Wamen, mungkin lihat mana nahil mungkarnya coba. Digembor-gembor, enggak ada. Dari mulai tingkat RT sampai tingkat ini, enggak ada nahil mungkarnya. Baik, itu Ustaz. saya pegel hati saya. Saya Kita baru keluar hati saya. Kita kembali ke masalah Palestina nih. Iya. Pertanyaan terakhir. Solusi. Jadi kalau kita tadi melihat ada berbagai solusi yang diajukan. Nah ini ada dua solusi yang menurut kami sangat tepat terkait dengan masalah Palestina. Yaitu solusinya adalah dengan jihad
dan khilafah. Iya. Nah, sementara ada pandangan lain yang terkait dengan masalah Palestina dengan entitas Yahudi ini, yaitu dengan pengakuan dua negara, yaitu negara Palestina dan negara Israel. Ada yang sekarang sedang Sebagian digiring umat opininya Islam begitu. atau sebagian ini Dan itu dari kalangan para pemimpin dunia saat ini mereka menggiringnya ke sana. Biarkan aja Israel di batas wilayahnya, Palestina di batas wilayahnya, tapi nggak boleh saling serang. Sementara kita memandang bahwa entitas Yahudi ini, pendirian negara Israel ini tidak sah karena merebut tanah Palestina. Nah, maka kemudian solusi yang diajukan adalah yaitu dengan jihad, ya, dengan jihad fisabilillah. Saat ini kan ya sangat mungkin dengan tentara tadi, tentara militer yang dimiliki oleh negara-negara Muslim, negeri-negeri Muslim yang ada saat ini. Yang kedua adalah dengan khilafah. Memang saat ini khilafah belum ada, Ustaz. Tapi kan ini adalah bagian dari perjuangan kita semua. Iya, betul. Karena dengan adanya ketika berdirinya khilafah, maka kita memiliki seorang khalifah. Dan khalifah itulah yang nantinya akan menyerukan untuk jihad fisabilillah, untuk menyatukan seluruh negeri-negeri Islam. Nah, pandangan Ustaz dengan solusi jihad dan khilafah dikaitkan dengan Palestina ini bagaimana, Ustaz? Sebetulnya jihad itu tidak mesti perang ya. Pemikiran pun kalau positif mengarah ke khilafah itu udah jihad. Jadi memang mungkin bisa aja terjadi pimpinan dunia untuk mengakumulasikan dan mengakui daripada antara Palestina dan Israel itu. Padahal kan itu udah di ultimatum, haram hukumnya. Bahasanya haram, Pak. Iya. Yang namanya haram berarti dia mencaplok, mengambil, menjarah, menjajah dan sebagainya, gitu kan. Ya solusi, kalau tidak salah saya pernah dengar dari seorang ulama ketika mengisi pengajian, saya lupa lagi. Israel itu sama Palestina sampai yaumil kiamat nggak akan damai. Palestina dan Israel damai kiamat. Itu simbol hidupnya bumi. Itu. Tapi saya nggak tahu ya. Nggak tahu, cuma itu pembahasan oleh salah seorang kiai ulama yang sangat disegani. Jadi kan aktivitas jihad itu akan terus berlangsung. Ya itu mungkin kesempatan Allah memberikan kepada umat Islam untuk berjihad gitu. Kita ambil sisi positifnya. Mengapa? Di samping Israel juga menyerang, ini kesempatan buat umat Islam daripada hirup loba dosa apa dengan perang itu jadi mati syahid. Gitu kan? Nah, daripada hirup orang ngumpul dosa itu para rugo ibadah tara, perang jihad. itu pandangan akhirnya, Pak. Gitu kan. Kalau tadi di awal-awal kan kita kan tadi sudah bahas ya, bagaimana Yahudi sama sekali tidak diizinkan untuk masuk ke tanah Palestina selama ada khalifah di masa lalu ya, di masa lalu. Dan memang Yahudi tidak berani. Ketika khilafah tidak ada atau runtuh tahun 1924, mulailah entitas Yahudi mulai masuk. Karena tidak ada yang melarang lagi, khalifah sudah nggak ada. Yeah. Nah makanya itu tadi kenapa ada solusi jihad dan khilafah itu, karena kita menginginkan khalifah lah yang nantinya akan menyelesaikan masalah tentang Yahudi ini. Yeah. Karena kita lihat sekarang solusinya kan agak sulit ya. Ya jihad fisabilillah kita serukan kepada tentara muslim. Tidak ada yang bergerak. Negara-negara Arab apalagi Indonesia yang jauh di sini ya. Sementara mereka entitas Yahudi itu didukung oleh Amerika yang mengirimkan tentaranya lengkap ke sana. Bahkan juga bisa didukung juga oleh negara-negara Eropa mungkin ya. Sementara kita punya negeri-negeri Islam tapi tentaranya nggak ada yang mau dikirimkan. Nah, ini kan terkait dengan masalah politik tadi ya. Konspirasi penguasa-penguasa negara-negara Arab itu dengan siapa ya? Siapa lagi kalau tidak dengan Amerika, dengan Rusia dan sebagainya. Nah, jadi menurut Ustadz solusi tentang jihad dan khilafah ini bagaimana menurut Ustadz nih? Solusi yang ditawarkannya ini? Solusi yang ditawarkan seperti itu mungkin tadi itu kalau kita berbicara hakikat ya. Hakikat, iya. Ini semuanya dari Allah. Betul. Yang kedua mungkin Allah memberikan kesempatan kepada umat Islam. Yang ketiga sesuai sabda Rasulullah, Palestina akan mengalami fase keemasan.
setelah mengalami porak-poranda. Nah, di sini umat Islam nanti akan melihat bagaimana majunya umat Islam. Nah, solusi jihad ya kalau diam pasti hancur, Pak. Betul. Seperti teori politik Indonesia aja. Kita menyinggung masalah tahun 98. Makanya kepada pelopor reformasi harus betul-betul tobat dan minta maaf kepada Pak Harto. Akhirnya setelah reformasi begini. Ketika Pak Harto berjaya, umat Islam damai, tenang. Ya. Nah ini, jadi kita nggak boleh diam, umat Islam di bawah komando bendera khilafah. Apa itu bendera Ar-Roya dan Ar-Royaniyah gitu ya. Ar-Roya dan Aliwa. Ar-Roya hitam. Tetap berjalan, jangan diam. Ya kalau diam orang kafir Yahudi semakin leluasa. Tidak ubahnya Indonesia, tadi saya bilang. Karena umat Islam cuek, apatis dengan politik, akhirnya begini. Setelah ada reaksi dari rejim, baru bangun. Kemarin kemana aja, gitu kan. Iya. Pak Mahfud MD mengatakan, ada yang perlu perubahan-perubahan dalam hukum dan sebagainya. Setelah jadi cawapres ya? Cawapres Iya. Baru mengatakan itu. Kamari kemana wae, Pak? Gitu kan. Nah, gitu iya. Kemarin kemana aja gitu kan. Setelah jadi cawapres baru mengatakan begitu. Itu kan kamuflase kampanye. Gitu, Pak ya. Jadi ya mungkin tadi kita nggak tahu qadarullahnya, kita nggak tahu ijadnya Allah. Ini bukan bagian, ini adalah ladang amal kebaikan umat Islam supaya berjihad dan mempertahankan tanah Palestina. Itu dengan adanya tadi solusi jihad. Kalau di kita dulu fatwa jihad itu oleh siapa? Nah, oleh Nahdlatul Ulama. Ya, Nahdlatul Ulama gitu kan. Bisa mengusir penjajah. Bisa. Gitu kan. Ini pun demikian. Dengan solusi jihad insya Allah dan terbentuknya khilafah, masyarakat akan makmur dan sejahtera. Ya. Barangkali demikian. Jadi insya Allah kalau kita nanti sudah ada punya khalifah, itu khalifah lah yang memerintahkan tentara. Saya punya khalifah, Pak. Begitu. Saya udah punya khalifah. Sudah punya khalifah? Udah. Istri saya namanya khalifah. Udah lama berarti. Iya. Masya Allah. Itu. Gak bilang-bilang. Oke Ustaz, jadi cukup ya. Ini di akhir kami menyerahkan media umat ya. Temanya yang sedang hangat ini, Ganyang Zionis, bebaskan Palestina dengan jihad dan khilafah. Nah ini yang kami serukan karena tidak ada solusi lain yang untuk menyelesaikan Palestina kecuali dengan jihad dan khilafah. Iya. Begitu. Gak ada solusi lain. Iya. Mohon diterima Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kemudian juga kami menyerahkan ini nasyrah juga yang terkait dengan Palestina ya. Jadi mohon diterima juga. Alhamdulillah. Ya. Ya. Oh, ini ya. Kita sekalian foto bersama dulu Ustaz. Di akhir acara wawancara ini. Ya udah. Ya baik, saya tutup dulu. Demikian jazakumullah khairan kasir kepada Ustaz Syarif Hidayatullah yang telah meluangkan waktunya untuk berbincang pada pagi hari ini. Insya Allah pandangan-pandangan Ustaz itu akan menjadi pertimbangan bagi kami agar ukhuwah di antara kita semakin rapat ya, semakin solid dan juga untuk mendidik masyarakat karena kita yakin dengan masyarakat itu masih banyak yang belum tahu tentang Islam. Yeah. Jadi mudah-mudahan kami mengharapkan Ustadz tetap berada di garda terdepan untuk mengedukasi masyarakat sehingga terjadi perubahan pemikiran di masyarakat dengan pemikiran Islam yang kafah begitu. Baik demikian, terima kasih atas waktunya Ustadz Syarif. Sama-sama. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.